Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara jannah, saya Chan Kelvin. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk sharing pengalaman dan juga sebelum syuting dari Gerbang Jannah ini, saya sempat melakukan Q&A di Instagram saya. Alhamdulillah responnya sangat luar biasa dari para saudara jannah dan kita akan membacakan dan juga sharing-sharing tentang pengalaman saya, pengalaman teman-teman semua. Hal apapun yang berhubungan dengan tema kita hari ini yaitu adalah sedekah. Kalau gitu kita masuk ke Q&A yang pertama ya. Ini ada teman-teman dari saudara jannah yang sudah masuk, di mana ingin bercerita seperti ini. Uangku nggak banyak, tapi pengen rutin sedekah kak. Doain ya, semoga aku bisa banyak uang agar bisa sering membantu dan juga dapat pahala. Amin. Ya mungkin kalau menurut saya sih, saya pernah mendengarkan suatu hadis di mana kalau kita bersedekah dalam keadaan lapang itu baik. Tapi ketika kita bersedekah dalam keadaan sempit itu justru jauh lebih baik. Nah mungkin dengan sekarang sahabat kita ini sedang berkesusahan ataupun tidak memiliki uang, seenggaknya dengan niat pun insya Allah sudah diberikan pahala tersendiri nih sama Allah. Dan mungkin yang perlu diingat adalah ketika kita memiliki sedekah, memiliki rezeki, ya jangan takut sedekah karena yang namanya sedekah itu insya Allah tidak akan membuat kita menjadi miskin, justru akan membuat kita jauh lebih kaya. Karena ya apapun yang rezeki dititipin sama Allah, itu ada hak orang lain yang harus kita berikan kepada mereka yang emang benar membutuhkan gitu. Oke, sekarang ada saudara jannah nih yang ingin berbagi pengalamannya tentang sedekah. Assalamualaikum, aku ingin berbagi pengalaman sedekah ini tahun 2012. Saya bekerja di salah satu bank di daerah Pasar Baru, Jakarta. Pekerjaan saya adalah saat itu sebagai konsultan keuangan yang dimana harus mencari nasabah. Pada saat itu saya janjian sama nasabah jam 4 sore di salah satu apartemen di Jakarta. Nah sebelum pergi saya mampir sholat di masjid, lalu ada nenek-nenek datang untuk meminta uang. Ya, uang yang saya punya di dompet sisa 10.000. Lalu saya kasih uang itu ke nenek tersebut dan setelah itu saya melanjutkan perjalanan saya ke apartemen untuk ketemu nasabah. Tiba-tiba nasabah tersebut meminta saya untuk naik ke lantai 36 karena uang mereka ada di koper. Ya, dengan tidak berpikir apapun saya naik ke lantai 36 dan di situ ada dua orang di mana orang tersebut ternyata berniat jahat kepada saya untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Mereka mengunci kamar dan di situ saya berdoa dalam hati sambil pasrah dan masya Allah orang tersebut akhirnya berteriak. Katanya di belakang saya ada orang berbadan besar tinggi melihat mereka. Lalu mereka tiba-tiba membuka kamar dan mengantarkan saya ke lift lalu meminta maaf. Allahu alam, karena sampai detik ini saya pun kalau mengingat kejadian tersebut saya merasa itu adalah keajaiban dari Allah. Dari sedekah saya yang 10.000 itu yang saya berikan kepada nenek-nenek. Nah, saya percaya sedekah bisa menolak bala, menjaga kita dari segala keburukan. Masya Allah, Allah Maha Baik. Mulai dari situ saya belajar untuk selalu berbagi kepada siapapun karena kita tidak akan pernah tahu nih doa siapa yang Allah ijabah dengan kita bersedekah. Karena kebaikan yang kita lakukan selalu kembali kepada diri kita. Semoga hati kita dihiasi dengan segala kebaikan untuk senantiasa membantu sesama. Masya Allah ya. Mungkin dengan cerita dari saudara jannah ini kita bisa melihat kalau emang benar ternyata sedekah itu bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan saudara dan juga pasti menolak bala. Dan sepengetahuan saya yang cukup rendah ini yang tidak banyak, dimana yang namanya sedekah itu adalah ketika kita nanti meninggal di kubur sana, kita nanti akan berlindung di balik sedekah kita gitu. Jadi gimana caranya selama kita masih di dunia, ayo kita saling berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan, apalagi yang namanya sedekah. Karena walau bagaimanapun yang namanya beribadah, yang pertama mungkin yang akan ditanyakan sama
Yang menjaga kita di dalam kubur nanti adalah sholat kita dan juga sedekah kita. Ya, kita sama-sama saling bersedekah, saling berbuat baik kepada orang lain, dan mudah-mudahan ini semua bisa memotivasi kita semua, dari teman-teman dan juga para saudara jannah yang sudah men-share pengalaman mereka tentang sedekah. Oke, dan sekarang saya akan membacakan di mana ada saudara jannah yang pengen meng-share nih tentang pengalaman beliau ini akan sedekah. Oke. Ini pernyataannya seperti ini. Alasan aku bersedekah karena sedekah itu dapat menghapus dosa, dan rezeki kita yang kita dapat itu sebagian hak milik orang lain dari Allah yang perantaranya melalui kita. Harta yang kita bawa mati adalah amal ibadah dan sedekah rezeki kepada orang lain yang dijalankan selama masih di dunia fata morgana ini. Setiap orang punya hak untuk bersedekah ya. Jadi niatnya mungkin macam-macam ya. Ada yang pengen dilihat oleh orang lain, ya ada juga yang pengen hanya dia mencari ridha Allah juga gitu kan. Tapi kalau menurut saya, dari pengalaman pribadi saya sih, saya harus punya dua sedekah nih. Sedekah secara terang-terangan yang tujuannya adalah bukan untuk bermaksud beria diri, tapi adalah untuk memotivasi orang untuk ikut bersedekah bareng sama kita. Apapun yang sudah kita lakukan mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik buat orang lain untuk sama-sama ikut bersedekah. Yang kedua adalah sedekah diam-diam gitu. Karena saya juga pernah dengar ceramah, kalau kita punya sedekah, langkah lebih baiknya harus ada dua nih. Sedekah secara terang-terangan dan sedekah secara diam-diam. Karena ya kan kita nggak tahu nih mana sedekah kita yang akan diterima sama Allah. Seenggaknya ketika kita memiliki sedekah yang secara diam-diam, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu tabungan amal nih buat kita semua. Mudah-mudahan sedekah kita emang benar-benar diterima sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari saudara jannah. Pertanyaannya seperti ini. Motivasi berbagi apa ya kakak? Semoga dijawab. Kalau saya sih berpikir seperti ini ya. Ketika kita memiliki rezeki yang dititipin sama Allah, itu ada hak orang yang harus diberikan kepadanya gitu kan. Terus kalau misalnya kita berbicara masalah motivasi, ya saya sih berharapnya mudah-mudahan dengan kita berbuat baik sama orang, dengan kita memberi makan orang, dengan kita memberikan sebagian rezeki kita sama orang, insya Allah di sini kita mengharapkan ridho dari Allah, dan ketika kita lillah, insya Allah akan digantinya berlipat ganda nih sama Allah. Dan yang pastinya menurut saya adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang lain. Ya, dengan kita memiliki banyak rezeki, kita memiliki sedikit rezeki, ya seenggaknya dengan kita memberikan sebagian rezeki kita, insya Allah bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Seperti itu sih motivasinya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari saudara jannah yang lain nih. Kak, waktu aku punya uang, terus saya sedekahnya hanya ke ibu saya, terus ke orang lain jarang. Menurut kakak gimana? Nah, sepengetahuan saya ya, sedekah yang terbaik adalah ketika kita bersedekah ataupun memberikan rezeki kita nih untuk keluarga, untuk bapak ibu, untuk keluarga kita. Nah, sampai keluarga kita sudah terpenuhi nih semua kebutuhannya, barulah kita bisa meng-share sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi mungkin yang dilakukan oleh saudara jannah ini ya insya Allah sih benar ya menurut saya, karena saya pun juga melakukan seperti itu. Apabila keluarga kita sudah terpenuhi, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa membagikan rezeki kita yang lain kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Ini ada saudara jannah juga nih yang sebenarnya pengen nanya, cuman ini lebih ke sharing kali ya. Kak mau tanya nih, gimana ya kalau kita niat bersedekah tapi harus dipuji atau ria? Balik lagi ya, kalau menurut saya, secetek-cetek pengetahuan saya sih, kalau kita beribadah apapun ya, termasuk sholat, berzakat, bersedekah gitu kan, ada beberapa orang yang pengen banget dipuji oleh orang-orang nih ya. Tapi tergantung juga, kalau misalnya kita niat pertamanya adalah pengen ria ya, katanya sih insya Allah kita tidak akan mendapatkan pahala nih. Cuma kalau misalnya kita niatnya adalah pengen lillah, insya Allah kita mendapatkan keberkahan juga nih. Dengan kita bersedekah, insya Allah rezeki kita juga ditambahin lagi sama Allah. Tapi tergantung lagi niat kita. Kita mau lillah, apa mau kita dilihat sama orang sebagai sesuatu yang alim nih, so alim gitu kan.
itu adalah ria. Tapi kalau menurut saya adalah selama niat kita baik, selama niat kita adalah untuk memotivasi orang agar berbuat baik, ya nggak apa-apa. Yang namanya sedekah terang-terangan wajib kita lakukan, karena mudah-mudahan dengan apapun yang kita lakukan, orang tergerak hatinya jadi ingin ikutan bersedekah juga gitu. Tapi kita harus punya juga nih kita harus punya juga nih sedekah secara diam-diam. Karena kalau misalkan amit-amit nih ya sedekah secara terang-terangan kita nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, seenggaknya kita masih punya sedekah secara diam-diam yang mudah-mudahan ini bisa menjadi amalan tersendiri yang bisa diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Oke, saya akan membacakan next pertanyaan nih dari saudara Jannah yang mungkin ditujukan kepada saya nih. Assalamualaikum Kak Chan. Ada pengalaman apa Kak Chan tentang sedekah yang mungkin bisa di-share kepada kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita bersama. Apa ya? Mungkin dulu zaman-zaman awal karir nih, ketika saya ada di manajemen almarhum Olga dulu. Jadi dulu ketika saya ingin bersedekah, ingin membantu seseorang nih yang lagi berkesusahan, saat itu kondisi keuangan saya emang lagi mepet tuh. Jadi karena duit dari TV belum pada turun, dan saat itu juga pihak manajemen juga belum memberikan uang kepada saya gitu kan. Emang bener-bener waktu itu lagi tipis banget. Dan pada saat itu juga saya harus ke Singapura untuk salah satu keperluan gitu kan. Saya pikir, ini kalau misalkan saya ngasih duit saya yang mepet ini, nanti saya di Singapura nggak ada pegangan, terus gimana ya gitu kan. Terus saya berpikir, ya udahlah, kalau misalnya emang ini bisa lebih membantu orang lain, rezeki saya bisa bermanfaat buat orang lain, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ridha Allah nih buat kebaikan saya ke depannya nanti gitu kan. Udah, saya bismillahirrahmanirrahim, dengan duit yang mepet bener-bener saya punya, saya kasih tuh sama orang itu. Udah, nothing tulus, tanpa berpikir apapun, saya pergilah sama manajemen saya ke Singapura. Tapi baru banget sampai Singapura, terus tiba-tiba nih ya, demi Allah nih, saya mendapatkan telepon manajer saya, kalau ternyata tuh saya mendapatkan project iklan yang budgetnya saat itu cukup besar buat saya gitu. Saya berpikir, ya Allah, beneran Mak? Iya Chan, ini kamu dapat telepon tiba-tiba nih, kamu dapat pekerjaan ini, budgetnya sekian gitu. Yang bener Mak? Iya. Terus, dan itu DP-nya tuh kalau nggak salah ya, dilakukan hari itu apa 2 hari setelah saya ditelepon untuk mendapatkan job pekerjaan iklan itu gitu. Terus saya berpikir, ya Allah, ternyata bener ya, kalau kita bersedekah dalam keadaan sempit maupun luang, itu adalah salah satu mungkin keridhaan kita ketika kita mengharapkan ridha dari Allah, insya Allah akan diberikan hal yang terbaik nih buat kita gitu. Tapi yang saya percaya adalah pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi kalau kita yakin Allah baik sama kita, Allah akan nolongin kita. Jadi dengan diuji kita hal-hal yang berbau perekonomian yang cukup mepet, tapi kita yakin kalau kita bersedekah dalam keadaan sempit itu bagus, lakuin. Karena saya sendiri memiliki pengalaman yang cukup luar biasa dengan bersedekah dalam keadaan sempit, tetapi diganti sama Allah pada saat itu juga dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Ya, itu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk selalu bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain. Kalau menurut aku, sedekah itu adalah berbagi apa yang rezeki yang sudah diberikan sama Allah kepada kita, kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Dan bersedekah itu tidak melulu tentang materi nih, tentang uang, tapi hal apapun bisa kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Salah satunya adalah dengan ngasih makan kucing, terus juga mungkin hewan-hewan yang kita temui, dan itu sampai sekarang saya lakukan karena di rumah saya terus terang tidak memelihara kucing, tapi setiap hari alhamdulillah, ini mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman semua, saya selalu menyediakan makanan kucing di mobil. Jadi ketika saya makan di pinggir jalan ataupun makan dimanapun ketemu kucing, saya tidak akan memberikan sisa makanan saya ini kepada dia, tapi saya akan membawakan makanan yang masih utuh khusus buat kucing ini. Karena ya, saya berpikirnya satu adalah kucing adalah binatang kesayangan Nabi Muhammad. Yang kedua, kita bisa bersedekah, kita bisa memberikan makanan nggak hanya kepada orang, tapi kepada
hewan, salah satunya adalah kucing gitu kan. Dan kita harus memberikan yang terbaik nih. Kita bersedekah sama orang aja, baik itu beras ataupun uang, kita memberikan yang terbaik. Kok sama kucing kita malah kasih sisa? Saya berpikir gitu. Jadi berpikirnya walaupun di rumah saya tidak memelihara kucing, tapi seenggaknya saya memberikan makanan kucing, saya membawa setiap hari, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan buat kucing itu, kebaikan buat kita, dan pastinya mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua. Oh iya, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua nih, kalau di gerbang jannah ada nasiku nasimu loh. Jadi kita bisa saling berbagi kebaikan, dan insya Allah kita berikan sumbangan berupa nasi kotak kepada teman-teman yang membutuhkan, saudara-saudari membutuhkan. Kalian bisa mendatangkan kebaikan buat kalian semua, dan informasinya ada di bio-nya @gerbang_jannah. Nah, kalian cukup klik di akun Instagramnya, kalian ngeliat di bio-nya, dan kalau misalnya kalian pengen tahu informasi lebih lanjutnya, langsung aja DM-nya di @gerbang_jannah, insya Allah nanti akan dijawab sama adminnya. Baik para saudara jannah, jazakumullah khairan katsiran buat atensinya, buat teman-teman semua yang sudah memberikan pertanyaan di Q&A tadi. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan bisa menjadikan motivasi buat kita semua, berbagi kebaikan buat kita semua, dan yang pastinya apapun yang kita lakukan insya Allah ikhtiar lillah, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan saling mengingatkan kebaikan satu dengan yang lainnya lagi. Dan jangan lupa ya, kita ingatin buat kalian semua yang ingin berbagi tentang kebaikan di hari Jumat, yuk kita sama-sama ikuti program Nasiku Nasimu di @gerbang_jannah. Informasinya bisa kalian lihat di situ. Akhir kata, saya Chan Kelvin pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.